Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, di update hari ini ya, kita lihat semalam Bitcoin mengalami koreksi. Ya, kita gak heran ya, kita udah bisa memprediksikan sebelumnya. Ingat kita kemarin kita melihat ada bearish divergence di sini ya, harga naik tapi RSI-nya turun. Makanya gara-gara ini kita bilang harga mungkin akan koreksi dulu sedikit ya, dan beneran terjadi gitu ya. Dia mencoba resistensi ini beberapa kali. Di titik ini terakhir dia mencoba lagi dan gagal. Kita lihat ini pas banget ya di resistance kita ini ya. Dia gagal langsung turun, dan turunnya itu memantul bouncing ya di tepat di support yang udah kita gambar kemarin ini ya, di 57100. Teman-teman boleh cek video sebelumnya, ini gua nggak ganti-ganti sesuai video kemarin, dan kita lihat ternyata support yang kita gambar ini cukup tepat ya. Ada satu week yang agak turun lebih dalam, cuman ini juga normal, nggak masalah karena ini juga ada support. Jadi dia supportnya itu ada dua sebenarnya, yang di sini dan di sini. Nah, karena turun ini berarti di Binance kita udah dapat ya posisinya, kita udah dapat. Nanti gua akan share Binance kita. Sekarang kita lihat untuk Bitcoin sekarang kira-kira harganya akan kemana gitu ya. Biar gua clear dulu. Oke, kalau kita lihat price structure yang ini mungkin kita perlu lihat di grafik 1 jam. Nah, di grafik 1 jam ini bisa kelihatan lebih jelas. Ini ada kemungkinan membentuk bear flag ya. Jadi ini mungkin masih bounce, fake bounce ya istilahnya. Ini ada potensi bentuk pola bear flag. Jadi kita masih belum bisa lega dulu ya, karena ini masih ada kemungkinan turun. Kalau misalnya terjadi bear flag, ini bisa turun sampai ke sini kira-kira ya. Pas ya, kembali lagi pas kita lihat turun sampai sini di 55.000 kira-kira. Nah, misalnya kalau misalnya pola bear flag ini benar-benar memainkan, dia sampai breakdown di bawah ini support ini udah nggak bakal bisa menjaga lagi ya, dia akan terjun terus menurut gua. Pertama ke sini dulu 56.300, dan bisa kemungkinan besar turun terus sampai ke sini kira-kira. Nah, ini skenario yang kita pikirkan ya, yaitu skenario bear flag ini bisa aja kejadian ini ya. Kita lihat beberapa kali bear flag juga udah pernah terjadi, bahkan kemarin ini terjadi bear flag. Bentar, ini gua clear dulu. Di time frame 15 menit kita lihat ini ada bear flag terjadi semalam ya. Kita lihat tepatnya di sini ya. Ini kan bear flag juga ini. Ini turun begini, lalu dia naik dikit begini, lalu breakdown ya. Ini bear flag yang gue maksud. Ada kemungkinan di time frame 1 jam tadi kita memainkan skenario seperti ini juga ya. Kita lihat bear flag turun, dia akan mencapai target, dan ini sebenarnya align dengan punya support kita. Tapi ternyata bear flagnya nggak cuma sekali. Bear flagnya itu ternyata 2 kali ya. Kita lihat di sini lagi-lagi bear flag ya. Dia turun begini, naik sebentar, dia turun lagi, jebol lagi supportnya, sehingga ini kita anggap bear flag lagi. Nah, ini ketemu pas banget ini ya di bear flagnya kita. Nah, kayak gitu teman-teman. Technical analysis tuh sebenarnya buat itu, kita bisa memprediksikan kira-kira ya. Entah kenapa technical analysis tuh kadang-kadang bisa memprediksikan harga dengan cukup tepat. Nah, sekarang di 15 menit yang gue lihat ini adalah pola yang cukup bullish. Kita lihat ini ada namanya ascending triangle. Kita bisa gambar seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini harga udah mantul-mantul di dalam segitiga kita ini. Ini bentar lagi breakout. Menurut gua ini kemungkinan besar akan breakout ke atas. Kalau misalnya jadi breakout ke atas, kita boleh berharap ini paling enggak
ada target price di sini ya, 58.700. Jadi untuk jangka pendek, untuk beberapa jam depan kita akan bisa melihat breakout ini apakah breakout ke atas atau breakdown ke bawah. Kalau misalnya breakdown ke bawah, sama seperti tadi kita lihat target turunnya ya kembali ke dia ini ya, kurang lebih ya 56.400, 56.300 gitu ya. Tapi menurut gua ini cenderungannya akan breakout ke atas, cenderung. Ini hanya prediksi ya. Di time frame 15 menit itu yang gua lihat. Dan kalau misalnya kita juga mau cocokkan dengan Fibonacci, kita tarik seperti ini Fibonacci ya. Nah, kita lihat target dari ascending triangle kita persis sama seperti Fibonacci 0,6 ini ya, yaitu di 58.800. Jadi ini adalah level-level yang matters banget menurut gua, dan ini ada sebuah resistance menurut gua ya. Jadi misalnya dia breakout, dia akan seperti ini dan dia akan menyentuh titik ini. Jadi titik penentuan menurut gua, mungkin dia akan konsolidasi dikit seperti ini, baru dia naik, lalu menguji resistance kunci kita ini ya. Menurut gua kali ini mungkin dia akan breakout, kali ini beneran breakout, bukan fake out lagi kayak kemarin-kemarin ini ya. Itu menurut gua untuk harga Bitcoin. Kita lihat aja, ini aja udah mulai breakout nih ya. Kita lihat di gua bikin video ini udah mulai breakout ini ya, tipis-tipis nih ya, udah mulai breakout. Kalau ini confirm breakout, ini berarti posisi long kita udah sangat sehat gitu ya. Oke, itu dulu untuk harga Bitcoin. Kita lanjut, kita lihat di Ethereum. Oke, untuk Ethereum kita lihat di time frame 4 jam ya. Di time frame 4 jam ini kita lihat Ethereum juga koreksi ya, sama seperti kemarin, sama seperti Bitcoin, dia juga mengalami koreksi. Yang gue bilang kemarin, kalau dia menyentuh atas ini mungkin dia akan kembali ke support dulu, dia akan retest ya. Dia kemarin dari tes kali di sini, dia mungkin karena Bitcoinnya turun, ini juga ikut turun, dan support yang dituju ternyata bukan support all time high ini, tapi ternyata support Fibonacci kita ini. Kita lihat ya, harganya cukup pas ya, ketemu di sini ya, 1990-an kira-kira. Jadi menurut gua Ethereum ngalami bounce di support ini sangat bagus ya. Dia bahkan udah breakout lagi ke atas. Ini resistance all time high kita, ingat kita udah tembus kembali, dia udah kembali lagi ke atas. Menurut gua Ethereum sangat bagus ya. Kita lihat di sini price structure-nya sangat bagus. Kalau kita lihat dia juga membentuk pola rising wedge seperti ini ya, kira-kira rising wedge seperti ini. Nah, ini juga bisa menjadi support dan resistance rising wedge kita ini. Dan target untuk Ethereum bagi gue belum berubah, masih di 2500 ini. Dan ada satu lagi yang menarik menurut gue di chart ini, yaitu gue melihat adanya bullish divergence di sini ya. Kita lihat di sini harga naik ya, tapi di RSI-nya tuh turun gitu ya. Ini kebalikan dengan Bitcoin yang gue lihat kemarin ya. Kalau kemarin itu kan bearish divergence, kalau di sini bullish divergence ya. Kayak gini loh. Sebenarnya ini bearish, ini bullish. Kalau di Bitcoin kita lihat kan yang ini kan, harga naik tapi RSI turun. Jadi ini bearish divergence. Tapi kalau di Ethereum ini gue melihat ada bullish divergence, yaitu harga naik tapi RSI turun ya. Tapi sayangnya ini hidden divergence. Sebenarnya signal hidden divergence ini nggak sekuat regular divergence, tapi tetap aja ini adalah bullish divergence ya. Harga naik tapi RSI turun, jelas sekali ini ya. Jadi kita bisa melihat dan kita bisa berharap bahwa harga Ethereum akan naik ya. Kemungkinan besar dia, kalau apalagi kalau jadi breakout resistance kayak begini ya, ini benar-benar petanda bagus. Mungkin dia akan kembali coba breakout ini dan
menuju target price kita, karena di sini nggak ada resistance lagi, bisa dibilang ya. Resistance kita ya langsung 2400, karena nggak ada resistance bener-bener di sini. Ini udah lagi all time high kita bisa mengharapkan pergerakannya sangat besar daripada Ethereum ini ya. Kita lihat aja dalam beberapa hari ini. Oke, mungkin satu lagi video yang koin yang mau gue bahas, Litecoin ya. Litecoin kita lihat di video kemarin ini kan kita ada bicara symmetrical triangle ini ya, dia breakout. Ternyata habis breakout dia malah breakdown lagi ya. Dia breakdown lagi tapi nggak sampai bawahnya ini, tapi ketemunya di Fibonacci kita ini ya, di support yang udah gua tandain ini. Wah, indah banget ya, pas banget gitu kurang lebih ya di sini kan. Nah, di 195 196 ini kira-kira. Nah, kita lihat ini petanda yang bagus juga bagi LTC. Menurut gua dia kemungkinan besar akan coba breakout lagi, dan kali ini mudah-mudahan breakout beneran gitu ya. Kira-kira itu tuh aja. Dan gua mau sharing posisi Binance yang gue bilang kemarin. Kita ada ambil posisi long di 57.100, udah dapet ya. Sekarang udah running profit baru dikit, baru 4%, sekitar $3, karena gue marginnya juga dikit ya, cuma 85. Kenapa gue margin cuma dikit? Karena gue masih mengharapkan harga Bitcoin turun, karena itu gue masih ada pasang posisi di 56.300 sama di 55.100 yang tadi gue bilang ya. Bitcoin masih ada support ini 55 ini, sama di 56.500 kira-kira tadi ini ya, di bottom yang tadi ini. Jadi gua pasang dua posisi di sana, kita coba jaring di sana. Kalau misalnya dia bener mantul sampai sini, sampai 55, menurut gua ini posisi yang udah sangat kuat ya. Habis ini mungkin ada pergerakan yang cukup masif dari Bitcoin, kita lihat aja. Nah, kira-kira seperti itu posisi gua. Dan gue juga ada buka posisi Ethereum, karena yang gue bilang tadi gue melihat ada bullish divergence ya. Jadi gue pasang juga posisi long Ethereum di 2015 gitulah ya, sama 1940, karena gue melihat di Ethereum ini ada kemungkinan besar juga mau naik karena bullish divergence tadi. Karena itu gue pasang di 2015, sedikit lebih turun daripada support kita ini, sama 1940, yaitu di posisi lebih rendah dikit daripada koreksi dia tadi ya. Misalnya dia nge-weak turun lagi, kita ambil supportnya di sini. Nah, di sini ada support juga nih kira-kira nih. Di sini kurang lebih ya kurang lebih lah ya, di sini 1942. Kita lihat di sini ada resisten, di sini juga ada beberapa kali ada harga di sini, berarti di sini ada support. Kalau misalnya Ethereum di sini gagal, dia turun, dia akan kembali turun ke sini, misalnya dia ini akan menjadi support, dan kita berharap harga Ethereum akan naik lagi kembali setelah itu. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kira-kira mungkin bisa berguna bagi teman-teman supaya memberikan insight untuk trading. Kalau misalnya suka, boleh jangan lupa untuk like, comment, subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berguna lebih banyak lagi. Thank you semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.